Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pada kesempatan video kali ini saya akan membawa sebuah materi mengenai review buku tafsir dan hadis tentang pendidikan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah pesan yang insya Allah akan berguna bagi diri saya pribadi dalam menyelesaikan tugas mata kuliah pendekatan dan metodologi tafsir. Dan pada umumnya, bagi teman-teman yang menonton video ini, semoga dimanapun kalian berada, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada awal video ini, saya telah membacakan judul dari buku yang akan saya review, yaitu judul bukunya adalah Buku Tafsir dan Hadis tentang Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Andes Nanang Ghazali MAG dengan kata pengantar dari Profesor Dr. Haji Muhammad Najib MA. Seperti inilah bukunya, teman-teman. Penulis buku ini telah banyak menulis buku yang mengenai tafsir kontemporer yang banyak diminati oleh para pakar ilmu tafsir, mahasiswa, pelajar, dan kalangan yang menekuni ilmu tafsir Al-Quran. Buku ini juga telah beliau tulis, buku yang telah beliau tulis diantaranya adalah Manusia, Pendidikan, dan Sains yang tampak dalam layar ini. Kemudian berbicara tentang manusia dalam perspektif Al-Quran, meliputi kebutuhan manusia, tujuan hidup, dan kewajiban manusia sebagai hamba. Buku tersebut menjelaskan mengenai sains modern dalam perspektif Al-Quran, meliputi berbagai ayat Al-Quran yang berbicara tentang fenomena alam dan sains modern, dengan didukung pendapat dari berbagai ilmuwan mengenai hal tersebut. Pendidikan dalam perspektif Al-Quran meliputi kewajiban belajar, tujuan pendidikan, yang semua itu telah disinggung dalam Al-Quran. Begitu pula dalam buku Tafsir dan Hadis tentang Pendidikan yang lebih terfokus ke dalam problematika pendidikan. Penulis buku ini lahir di Cianjur tahun 1960. Beliau lulusan pesantren dan madrasah di daerah tersebut. Lulusan perguruan tinggi ilmu Al-Quran di Jakarta, lulusan sarjana muda program studi pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa program pasca sarjana S2 di IAIN Alauddin Makassar, bidang tafsir dan ulumul Quran. Kemudian melanjutkan program pasca sarjana di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengambil konsentrasi hukum Islam. Saat ini beliau dosen bidang tafsir dan ulumul Quran di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau pula telah mengajar di perguruan swasta lainnya. Dalam buku yang saya review ini, penulis menyuguhkan tafsir dan syarah secara tematik tentang pendidikan. Bagaimana Al-Quran dan Hadis menawarkan pendidikan secara ideal yang benar-benar dapat mengantarkan bangsa menjadi bangsa yang beradab dan beriman dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi bangsa yang kompetitif dengan bangsa yang lainnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban masa depan. Buku ini terdiri dari 6 fokus buku. Yang pertama adalah fokus buku mengenai pendahuluan, kemudian yang kedua adalah metode tafsir dan tematik. Kemudian yang ketiga adalah hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu manusia dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang kelima, Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dan yang terakhir adalah pendidikan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam bab pertama,
penulis mengungkapkan bahwa Al-Quran menjadi tolak ukur petunjuk universal bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Walaupun ayat Al-Quran ini terbatas, namun huruf-huruf, lafaz-lafaznya, ayat-ayatnya, jumlah-jumlah juznya, dan surat-suratnya, semua yang berada dalam jangkauan hitungan, tempat turunnya, sejarah sosial, hingga asbabun nuzul adalah tidak terbatas, dan luar biasa dapat menjangkau ruang dan waktu tanpa batas. Menurut buku ini, metode tafsir yang layak dipertahankan adalah metode tafsir tematik. Karena dengan metode ini, Al-Quran menjawab problematika modernitas yang banyak dihadapi oleh kaum muslimin, seperti sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan ideal menurut Al-Quran, dan sebagainya. Metode ini juga menyuguhkan hasil yang bersifat utuh, tidak terkesan parsial, ayat-ayatnya tidak saling overlap atau bertumpang tindih, dan tidak kontradiktif bagi ayat-ayat yang terkesan kontradiktif. Dengan metode tematik ini, Al-Quran mengakomodasikan istilah-istilah yang berkembang dalam kehidupan modern. Ada pula, jika tidak terdapat solusi problematika dalam Al-Quran, maka terdapat hadis yang berperan sebagai bayan atau penjelas dalam Al-Quran tersebut. Nah, bagian selanjutnya dalam buku ini, di bab 2, penulis menjelaskan mengenai metode tafsir dan tematik, bahwa Al-Quran ini tetap hadir sebagai petunjuk di jalan kebenaran, cahaya di tengah kegelapan akidah dan moral, serta penyembuh di tengah penyakit kejiwaan sebagai landasan etik dan moral dalam menata kehidupan manusia sepanjang zaman. Untuk menampilkan Al-Quran sebagai petunjuk, cahaya, penyembuh, dan penggali pesan-pesan moral tersebut, diperlukan perangkat keilmuan secara ilmiah dengan tafsir atau ilmu tafsir. Tafsir ini berupa refleksi seorang mufasir tentang Al-Quran, sehingga latar belakang dan kapasitas akademik mufasir sangat berpengaruh dalam kegiatan mufasir tersebut. Kemampuan mufasir dalam bidang bahasa Arab, sejarah Islam, ulumul Quran, ulum hadis, usul fikih, dan ilmu-ilmu lainnya yang dipengaruhi oleh kualitas penafsiran. Bidang-bidang keilmuan tersebut menjadi syarat bagi seorang dapat menjadi mufasir sehingga tampak corak penafsirannya. Di antara metode yang bisa digunakan oleh seorang mufasir diantaranya adalah metode analisis holistik atau tahlili, kemudian metode serba singkat atau ijmali, dan metode komparatif atau muqaran, serta metode tematik atau maudhu'i. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Dalam fokus buku selanjutnya, dalam bab ketiga, penulis menerangkan mengenai hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Beliau berpendapat bahwa teks merupakan rujukan utama dalam membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam, sehingga menurut Nasr Hamid Abdul Zaid, dalam menafsirkan Al-Quran perlu secara tekstual agar dapat membaca realitas historis. Teks dilihat sebagai bahasa alangit yang absolut, mengatasi atau melampaui ruang dan waktu. Menurutnya, teks memiliki makna tunggal yang abadi. Padahal, teks Al-Quran tidak dapat dilepaskan dari pergerakan peradaban. Teks merupakan produk sejarah yang diperlakukan secara sakral dan melampaui sejarah, sehingga memunculkan kesenjangan antara teks dan persoalan manusia, akibat gagap dalam menghadapi modernitas dan anti barat. Kesenjangan tersebut mengakibatkan adanya kesalahan dalam mengaitkan Islam dengan problematika krusial kemanusiaan, seperti kemiskinan, diskriminasi, eksploitasi, marginalisasi, kebodohan, keterbelakangan, nepotisme, korupsi, dan sebagainya. Sehingga penting untuk mendialogkan teks Al-Quran dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. Metode dan pendekatan hermeneutika dalam kerangka penafsiran Al-Quran
dapat menjadi pendialog atau jembatan antara teks Al-Quran dan persoalan-persoalan manusia tersebut. Dalam buku ini, penulis banyak mengungkapkan tentang teori hermeneutika, gagasan hermeneutika, persoalan kontemporernya, sehingga persoalan hermeneutika dan transformasi sosial. Dalam fokus buku selanjutnya, bagian bab 4 manusia dalam Al-Quran dan hadis. Dalam bagian ini, penulis mengungkapkan mengenai kebenaran mutlak mengenai manusia berdasarkan Al-Quran, diantaranya adalah manusia sebagai makhluk yang unik, makhluk yang beragama, makhluk yang bertanggung jawab, makhluk yang dapat dan harus dididik, suka berkeluh kesah, makhluk pencipta sejarah, kebutuhan manusia terhadap Al-Quran dan hadis, reproduksi manusia dalam Al-Quran, dan proses terjadinya hujan dalam perspektif Al-Quran. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun beberapa penjelasan mengenai buku ini sangatlah kompleks dan tidak jelas apabila saya jelaskan dalam video singkat ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin teman-teman yang ingin mengetahui kelanjutan dari buku ini, silakan untuk membeli bukunya dan mempelajari isi kandungan dari buku tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.